Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Zenan Zelida. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 6 SMA Negeri 1 Panjang. Di video kali ini, saya akan menampilkan sebuah monolog yang berjudul Merdeka, karya Butet Kartarijasa. Setiap merayakan kemerdekaan, mungkin kita sering diusik dengan kata-kata, apakah kita benar-benar sudah merdeka? Kenyataan itu tergantung kepada siapa kita bertanya. Kalau umpamanya kita bertanya kepada anak SD, anak-anak SMP, mungkin mereka akan menjawab seperti ini. Kami merdeka, Om. Kami senang, belajar dengan gembira, happy. Tetapi kemarin kemerdekaan kami hampir dirampas. Kami dipaksa untuk sekolah penuh seharian. Tapi mereka yang membuat aturan itu sudah duluan dirajam oleh rakyat Indonesia di media sosial, Om. Nah, itu kalau menurut anak-anak SD, anak-anak SMP. Beda lagi kalau kita tanya menurut guru. Pak, menurut Bapak, apa sih artinya kemerdekaan? Menurut Bapak, kemerdekaan itu artinya kalau setiap bulan guru mendapat sertifikasi. Jadi, Bapak bisa setiap bulan merapel gaji. Nah, itu kalau menurut guru. Kalau menurut polisi beda lagi. Tergantung polisinya, polisi putih atau polisi hitam. Kalau polisi putih, Pak, polisi, menurut Bapak apa sih makna kemerdekaan? Siap. Menurut saya, arti kemerdekaan adalah memberi kesempatan kepada saya seluas-luasnya untuk bisa bakti kepada negara dan bangsa Indonesia ini. Tidak galak, tetapi dicintai oleh rakyat-rakyat. Nah, itu menurut polisi putih. Kalau polisi hitam beda lagi. Pak polisi hitam, gimana menurut Bapak makna kemerdekaan? Kalau menurut saya, kemerdekaan itu bisa menumpuk-numpuk harta, bisa mengumpulkan celengan seperti celeng beneran, dan bisa memandari narkoba. Nah, itu teman-teman. Itu kalau menurut Pak Polisi hitam. Beda lagi. Kalau menurut sederhana aja kayak gini. Menurut pejalan kaki. Menurut mereka, kemerdekaan itu seperti ini. Menurut kami para pejalan kaki, kemerdekaan itu hanya kami terhindar dan aman dari egoisnya para pemotor. Jadi, makna kemerdekaan itu beda-beda bagi setiap warga negara. Mungkin bagi mereka warga negara merdeka adalah warga negara yang bebas memilih nasibnya sendiri, bukan bebas memilih paspornya. Banyak yang mengatakan semakin lama kita merdeka, semakin tidak mampu mengidentifikasi apa sesungguhnya masalah yang ada di negeri ini. Ya, sebenarnya akar permasalahannya ada di dalam teks proklamasi kita. Yuk simak teks proklamasi kita. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan. Hal-hal yang berhubungan dengan pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan jarak seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Nah, dapat kita ketahui, ada kata-kata yang perlu kita garis bawahi, yaitu pemindahan kekuasaan.
pilkada sampai pilpres pun juga termasuk pemindahan kekuasaan. Beda lagi dengan kata lain yang terdapat di dalam teks proklamasi, yaitu dan lain-lain. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada teman-teman semua. Menurut teman-teman apa sih itu kata-kata, maksud dari kata-kata dan lain-lain? Mungkin kita semua memiliki artinya masing-masing, hingga membuat ribut gundah gulana. Maka tak heran para menteri kita kemarin gundah sana gundah sini. Menurut para linguistik, inti dari teks proklamasi itu adalah dan lain-lain. Nah, saya curiga mungkin para pendiri bangsa kita sengaja memberikan pekerjaan rumah untuk menanyakan sebenarnya apa sih artinya dan lain-lain ini. Ini bukan hanya soal pembagian kekuasaan, tetapi pemikiran kita terus diusik dan bertanya apa artinya kata-kata dan lain-lain. Saya ingat kata-kata Bung Karno, kemerdekaan adalah jembatan emas. Kenapa Soekarno tidak mengatakan kalau kemerdekaan adalah jembatan besi? Karena Soekarno khawatir kalau mendengar besi, nanti ada loh bakal muncul etnik negeri ini yang ngiler ketika mendengar besi dan segera menjara rongsokannya. Jadi ini bukanlah soal pergantian kekuasaan. Hari ini kita mencoba memaknai kemerdekaan itu dengan bertanya, seberapa mampukah kemerdekaan itu mampu menghantarkan seluruh rakyat Indonesia menuju kesejahteraan. Kemerdekaan itu bukanlah soal cita-cita kita, bukan, tapi apa yang bisa kita lakukan. Maka dari itu, kita sebagai generasi hari ini adalah melakukan yang terbaik dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa kita. Sekian video monolog saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.